rabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pengurus Mushola Nurul Hidayah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perintah-perintah Allah yang kita kerjakan semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salat tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, qudwah dan uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua diakui sebagai umatnya dan beliau pun berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Mushola Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua, berpegang teguh kepada tali agama Allah tentu adalah agama Islam. Agama yang dianugerahkan oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian ayat ini juga menjelaskan janganlah kamu bercerai-berai. Lawan dari bercerai-berai adalah persatuan. Lawan dari bercerai-berai adalah persaudaraan. Lawan dari bercerai-berai adalah ukhuwah. Jadi oleh kesempatan ini sesuai dengan tema yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaudaraan itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah ini adalah persaudaraan manusia dengan manusia yang lainnya. Satu keturunan dari Nabi Adam alaihi salam, siapapun dia, mau dia orang barat, mau dia orang timur, mau dia itu kulit putih, kulit hitam, kulit sawo mata, kalau dia manusia maka ia adalah saudara kita. Maka disebut dengan ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Kemudian yang kedua disebut dengan ukhuwah batiniyah, persaudaraan satu bangsa, satu negara, negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu Indonesia. Kita mungkin berbeda budaya, kita mungkin berbeda agama, kita mungkin berbeda bahasa, tapi kita adalah Indonesia, maka kita adalah bersaudara. Mau itu orang Jawa, mau itu orang Medan, mau itu orang Mugo-Mugo, mau orang Kerinci, mau orang Bengkulu, siapapun kita, negara kita satu adalah Indonesia, maka kita adalah saudara, disebut dengan ukhuwah batiniyah. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan satu keyakinan, persaudaraan satu iman, persaudaraan satu agama, yakni agama Islam. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka pada malam hari ini
untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperbanyak silaturahim. Sila artinya menghubung, rahim artinya kasih sayang, menghubungkan kasih sayang. Kepada siapa kita menghubungkan kasih sayang? Tentulah orang-orang yang terdekat dulu. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Hubung kasih sayang, hubungkan silaturahim kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang sudah meninggal dunia, doakan dia. Orang tua kita masih hidup, bahagiakan hatinya, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita di sini juga banyak orang yang merantau. Di bulan suci Ramadan ini belum berjumpa, bertemu dengan kedua orang tuanya. Mungkin akan mudik nanti, berjumpa dengan orang tua. Maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Kami di tempat orang, kami di rantau, orang tua kami di kampung, Ustaz. Kami tidak punya masalah, tidak punya dosa sama orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita merindukan kita, tapi kita tidak menghubungi orang tua kita. Itu juga sudah termasuk menyakiti hati orang tua kita. Maka dosa kita, maka kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu, bisa jadi kita dirantau sibuk dengan mencari nafkah. Kita dirantau sibuk dengan pekerjaan, kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lupa dengan kedua orang tua. Sebenarnya orang tua itu bukan ingin rumah yang mewah megah. Orang tua itu bukan ingin mobil yang bagus. Orang tua itu bukan ingin sawit yang luas. Tapi orang tua itu harapan terbesarnya adalah ingin sekali melihat wajah anaknya untuk terakhir kalinya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sempat anaknya lah yang mentalkinkan di telinganya ketika dia sakit parah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalul jannah, maka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tidur malam, setelah selesai kita mengucapkan, membaca doa sebelum tidur, maka di akhirnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa jadi kita nggak bangun besok harinya, sudah mati Bang. Tapi kalau di akhir tidur kita mengucapkan la ilaha illallah, dakhalul jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diinginkan pada orang tua kita, Pak Ibu. Kita bisa hadir ketika di akhir hayatnya, ia mengenang wajah anaknya yang sangat dia cintai. Ia ingat dulu, inilah anaknya saya yang saya rawat dahulu, inilah anak saya yang saya pikirkan makanannya, kesehatannya. Tapi sekarang ini adakah anak-anak memikirkan makanan, kesehatan orang tuanya? Ini Bapak Ibu, ini pertanyaan bagi kita. Adakah seorang anak yang memikirkan kesehatan kemudian makanan dari orang tuanya agar orang tuanya senantiasa makan yang baik, kemudian kesehatan yang bagus? Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang memikirkan itu, yang berbakti kepada orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh menyedihkan. Ada sebuah kisah. Ini sebuah kisah. Orang tuanya di sebelah rumahnya. Rumah orang tuanya ini bisa dikatakan tak layak lah dipakai, kayak rumah kambing. Tapi rumahnya di sebelah megah mewah, luar biasa. Tapi ibunya, orang tuanya berat sekali melangkahkan kakinya ke rumah anaknya. Kenapa? Karena tidak merasakan bahagia ketika berjumpa dengan anaknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Bahkan pernah terjadi seorang ibu ingin menjam uang sama anaknya, tidak banyak, tidak sampai berjuta ribu, cuma 100.000. Masuk ke dalam rumah anaknya, malu-malu menyampaikan kepada anaknya. Anaknya yang laki-laki, apa kata sang ibu? Wahai anakku, bisa saya pinjam uang 100.000. Kalau ibu nanti punya uang, ibu pasti akan gantinya. Apa kata anaknya? Saya pikirkan dulu lama, saya tanya dulu lah sama istri saya dulu. Itu jawaban dari anaknya. Ini na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita punya uang, Anda usah pinjam. Ini ambil untuk Insya Allah berkah hidup kita.
Ternyata ia pun kembali ke kamarnya, dia mencari istrinya, ingin menanyakan bahwa emaknya ingin pinjam uang 100.000. Ternyata Allah alihkan pandangan matanya di pot susu anaknya. Ingatlah ketika dia masih kecil dulu, ia minum susu. Mungkin kalau dikalikan uangnya berapa banyak uang emaknya, orang tuanya yang habis untuk agar dia bisa minum susu. Maka dapat hidayah dia ketika waktu itu berlinang air matanya, dia pun keluar sambil menangis menolak emaknya. Apapun yang saya miliki, mak, ini milik emak semuanya. Apapun yang saya miliki, milik emak semuanya. Jangan emak katakan ini adalah pinjam, tapi ini adalah milik emak. Itu seharusnya kita. Maka kita hubungkan menjaga silaturahim dengan orang tua, bahagiakan hatinya, insya Allah silaturahim kita terjaga. Kemudian yang kedua adalah menjaga silaturahim ini kepada sanak keluarga, kakak beradik. Banyak orang sekarang bapak ibu gara-gara harta warisan, dia bukan lagi adik saya, harta bapak dia semua yang ambil. Saya nggak dapat apa-apa, dia bukan adik saya. Putus silaturahimnya. Ada juga orang yang ketika sanak keluarga tidak lagi baik hubungannya. Saya jujur termasuk orang yang mendukung kalau ada acara arisan keluarga, Pak Ibu. Kalau ada arisan keluarga, kan setiap bulan keluarga bisa berkumpul, komunikasi dengan baik, maka terjagalah silaturahim itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga silaturahim, yakni memaafkan orang yang membenci kepada kita. Nah ini susah. Orang benci sama kita, jahat kepada kita, kita maafkan dia. Susah, tapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah SAW mengatakan seorang pemuda sahabat Rasul, ketika itu Rasul bersama dengan sahabat sedang ada pengajian, Pak Ibu. Tiba-tiba pemuda ini lagi berwudu, kemudian menentengkan sendalnya, meletakkan sendalnya di pojok masjid. Dia pun duduk bersama Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Pemuda ini adalah ahli surga. Besoknya juga seperti itu kata Rasul, pemuda ini ahli surga. Besoknya juga pemuda ini ahli surga, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat yang lain penasaran, apa amalan-amalan yang dikerjakannya, sehingga Rasul mengatakan sampai 3 kali Rasul mengatakan pemuda ini adalah ahli surga. Ada sahabat Rasul ingin tahu amalannya, lalu sahabat Rasul itu datang kepada pemuda ini, wahai pemuda, bolehkah saya menginap di rumahmu 3 hari 3 malam? Silakan. Ini sahabat ini mau mengintip amalan apa yang sebenarnya dilakukannya sehingga disebut dengan ahli surga. Kemudian malamnya tidur. Tengah malam sahabat ini bangun sholat tahajud, sedangkan pemuda yang disebut dengan ahli surga itu tidak sholat tahajud. Besoknya sahabat puasa sunnah, sedangkan pemuda yang disebut dengan ahli surga itu tidak puasa sunnah. Malamnya sahabat baca Quran, pemuda itu tidak baca Al-Quran. Dalam pikiran sahabat ini, apa amalan spesialnya? Tidak ada yang spesial. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan ahli surga? Setelah 3 hari, kemudian dia pun pamit untuk pulang. Baik pemuda, saya pamit untuk pulang. Tapi sebelum saya pulang, saya ingin bertanya, apa amalan engkau sebenarnya? Sehingga Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga. Lalu pemuda ini menjawab, sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah orang-orang yang telah menyakiti hatiku, ampunilah orang yang telah jahat kepadaku, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah zalim kepadaku. Setiap saya ingin tidur, saya bacakan doa yang seperti ini. Nah, ini luar biasa, Pak. Pantaslah kalau Rasul mengatakan pemuda itu adalah ahli surga. Memaafkan orang yang jahat kepada kita memang berat, tapi insya Allah ahli surga. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 5 menit lagi. Kemudian cara menjaga ukhuwah Islamiyah ini yaitu saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Bisa jadi itu dengan tetangga kita, bisa jadi dengan masyarakat kita, bisa jadi dengan teman kita. Cara memaafkannya, datang ke rumahnya, berjabat tangan, kemudian tersenyum. Banyak orang memaafkan tapi nggak ada senyumnya. Adapun senyum sinis, senyum dari hati, tersenyum, berjabat tangan, kemudian menyebutkan saya pernah berbuat salah, saya mohon maaf. Nah itu Pak. Tapi kalau masalahnya berat, nggak usah disebutkan.
Tapi kalau masalahnya ringan, nggak apa-apa. Misalnya contohnya ada pemuda minta maaf sama Imam Musola Nurul Hidayah. Pak Imam, mohon maaf saya Pak Imam. Kenapa? Dulu Pak Imam hilang sendal. Pak Imam tahu siapa yang ambilnya? Ambo yang ambilnya Pak Imam. Disebutkan apa kesalahannya? Pak Imam kan bisa jawab, saya maafkan engkau, tapi tolong kembalikan sendal saya yang hilang dulu. Itulah. Jadi saling maaf, memaafkan. Kemudian yang terakhir adalah cara menjaga ukhuwah Islamiyah ini adalah saling menolong, saling bantu membantu. Ramadan mengajarkan kita yang seperti itu, Bapak Ibu. Amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan, insya Allah adalah sedekah. Insya Allah sedekah. Ini merupakan sesuatu pelajaran yang luar biasa di Ramadan ini, Pak. Kita lihat di bulan biasa orangnya kurang sedekah, tapi di bulan suci Ramadan alhamdulillah sedekahnya banyak. Kita bersedekah bukan menolong orang yang lemah, itu kita menolong diri kita sendiri. Kita dapat pahala, kita pun dapat amalan yang luar biasa, sehingga amalan inilah yang menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberikan sedekah itu pun mendoakan kita, insya Allah rezeki kita barokah. Maka yang terakhir ayat Al-Quran adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Mari kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Insya Allah hubungan sesama kita baik dan hubungan sesama Allah baik, dan kita akan mendapatkan tempat yang terbaik nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini malam terakhirnya saya ceramah di bulan suci Ramadan ini di Mushola Nurul Hidayah ini. Saya juga mohon maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya. Bisa dimaafkan, Pak? Bisa dimaafkan, Bu? Kesalahan bapak dan ibu telah dahulu saya maafkan. Insya Allah ke atas salah kaji kita. Jadi yang terakhir kalinya saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.